mulai dengan sebuah cerita. Mungkin ada yang pernah dengar cerita ini, tapi kalau pernah dengar, diam-diam aja. Yang belum pernah dengar, kita simak ceritanya. Jadi aku baca ini kayaknya di sebuah buku ya, tapi aku juga udah lupa sejujurnya bukunya siapa yang mengarang. Jadi ceritanya adalah ada seorang petapa yang, terima kasih sudah on cam, ada seorang petapa yang sedang ada di lautan gitu ya. Dia di lautan, kemudian karena dia bermalam di atas kapal gitu ya. Kapalnya tuh kapal kecil. Kemudian dia taruh ininya kan, taruh jangkar gitu di dermaga gitu kan, di kapalnya dicantel gitu di kayu supaya dia bisa tidur gitu. Supaya dia bisa tidur dan dia bermalam di atas kapal tersebut. Oke. Dia bermalam di atas kapal tersebut dan jreng. Kemudian keesokan paginya dia itu belum bangun tidur tapi dia masih tertidur dan dia kemudian merasakan bahwa kapalnya tuh kayak ada yang jedok-jedokin gitu loh, kayak ada yang duk gitu, duk jedok-jedokin gitu kan. Jadi dia merasa kesel banget ini gitu. Dan kemudian dia tuh kayak, oh saya tuh masih mau tidur, saya masih mau tidur gitu ya. Tapi kapalnya tuh duk gitu kan, bunyi terus gitu. Dan seakan-akan seperti ada yang menyodok-nyodok kapalnya. Kemudian akhirnya dia bangun dan dia marah, terus dia bilang, ini siapa sih yang ganggu aku gitu kan. Ternyata setelah dia membuka matanya, tidak ada siapa-siapa di sana guys. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ternyata yang menyodok-nyodok kapalnya adalah sebuah kapal lain yang kosong. Jadi cerita itu somehow begitu membekas buat aku, dan mungkin kalau misalnya teman-teman di sini renungkan, boleh kasih tahu aku di kolom chat apa yang kamu rasakan setelah mendengar cerita ini. Buat kamu apa maknanya atau insight yang didapat? Oke, kalau ada silakan sharing di kolom chatnya. Aku akan share dari pihak aku ya. Jadi kalau setelah aku membaca cerita itu, aku merasa bahwa aku tuh seringkali seperti orang tersebut gitu ya. Udah marah-marah, terus mungkin jadinya kayak malu sendiri, atau mungkin jadi merasa bodoh, karena sebenarnya marah itu lebih karena akunya gitu, karena aku gitu. Pernah lihat gak sih meme yang orang pakai pakai topeng, terus terus setelah dia buka, masalahnya siapa? Oh ternyata dia sendiri gitu kan. Jadi kira-kira seperti itu. Itu yang aku tangkap dari ceritanya. Dan ada yang jawab di chat, ada yang bilang marah itu state of our mind. Thank you banget komentarnya. Jadi silakan kalau masih ada yang mau share tentang apa yang kamu rasakan atau insight yang kamu dapat dari cerita tersebut. Jadi tentu ada yang mungkin ada masa familiar dengan cerita itu, dan barangkali sama seperti aku, kamu pun juga pernah merasakan hal yang sama. Bahwa kemarahan ini seringkali datangnya bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Gitu kan. Karena bagaimana kita memaknai sebuah kejadian. Bagaimana kita berpersepsi terhadap sebuah kejadian atau apa yang orang lain ngomong. Ya, kah? Iya kah? Kalau yang merasa iya, boleh kasih jempolnya lagi supaya kita semua bisa semakin mengakui dan menyadari perasaan kita. Ini bagian dari mindfulness juga, teman-teman. Oke, Anda bilang terkadang marah itu nggak ada gunanya. Oke, thank you. Dan mengenai mindfulness, aku pengen nanya untuk teman-teman ada di sini, siapakah yang mungkin, oke aku pengen nanya ya, siapa di sini yang sudah biasa bermeditasi? Boleh kasih jempolnya buat aku, yang sudah biasa meditasi. Sudah biasa, sudah rajin, rutin, atau mungkin nggak rutin tapi
udah lumayan sering lah gitu, sudah lumayan rajin. Oke, cuma 1 orang, 2 orang yang jawab. Oke, semakin banyak sekarang 4 orang. Oke, nah aku mau coba tanya lagi ya. Kali ini aku pakai simbolnya beda deh. Tunggu, kalau nggak aku, oke, semuanya udah ini. Nah, sekarang buat yang merasa Mel, aku tuh sama sekali nggak familiar, aku bener-bener nggak familiar, makanya aku ikutan hari ini. Boleh kasih tombol jempolnya. Justru aku nggak familiar, aku pengen belajar, aku pengen praktek, makanya aku ikut acara hari ini. Kalau yang merasa seperti itu, boleh kasih tombol jempolnya juga. Oke, boleh di chat, boleh di sini, silakan. Oke, oke. Jadi kalau aku, oke, belum semuanya kasih jempol ya. Jadi mungkin ada yang familiar, tapi jarang praktek bisa juga, ya kan? Ayo ngaku. Ya kan? Jadi mungkin ada yang seperti itu juga, that's fine. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum familiar, aku akan tetap jelaskan. Sebenarnya apa sih itu mindfulness? Mindfulness sebenarnya adalah sebuah state, sebuah keadaan di mana kita berada di sini dan saat ini gitu ya. Jadi di mana kita berada sepenuhnya di present moment. Dan mungkin teman-teman ada yang bisa bilang juga sama aku, Mel, emangnya aku tidak di sini, kan aku ada di sini gitu. Aku ada di sini, Mel, gitu kan. Iya, betul, tapi bukankah seringkali aku ada di sini, tapi pikiranku kemana-mana. Itu yang paling simpel aja deh. Misalnya nih, kamu lagi ada di Zoom, betul gitu kan. Tapi mungkin sambil kamu di Zoom, kamu sambil scrolling Instagram. Misalnya, ada yang kegap nggak? Maaf ya kalau ada yang kegap, jangan marah sama aku, kita lagi bahas soal amarah hari ini. Atau misalnya kamu lagi ada di Zoom, tapi mungkin kamu lagi mikirin soal hal lain, misalnya, atau mikirin nanti bakal seperti apa ya meditasinya, dan seterusnya. Jadi, seringkali itu yang terjadi. Kita ada di sini, tapi kita nggak sepenuhnya ada di sini. Pikiran kita seringkali berada di masa lalu ataupun masa depan. Jadi kalau kita di masa lalu, kita mungkin mikirin hal-hal yang sudah lewat, atau mungkin kita mencemaskan hal-hal yang belum terjadi. Dan itu adalah hal yang satu sisi mungkin aku bisa anggap manusiawi, tapi itu sebenarnya bukan bukan state terbaik kita, boleh dibilang, atau itu bukan diri kita yang sebenarnya. Jadi diri kita yang selalu berpusat pada masa lalu dan juga pada masa depan adalah diri kita yang palsu sebenarnya. Nah, mungkin kalau di Buddhism banyak ya istilah-istilah yang familiar, yang mungkin teman-teman familiar, mungkin yang aku bisa bahasakan dengan cara yang sangat semua orang bisa tahu adalah ego gitu ya. Bukan ego dalam pengertian psikologi, tapi ego di sini adalah diri kita yang palsu. Jadi diri kita yang melekat pada masa lalu ataupun masa depan. Dan apa sih sebenarnya meditasi? Meditasi ini sebenarnya adalah salah satu cara untuk mencapai state of mindfulness. Jadi sebenarnya mindfulness itu tidak harus sama dengan meditasi. Oke, mindfulness tidak harus sama dengan meditasi, tapi meditasi adalah cara menuju mindfulness, menuju being mindful, menuju kesadaran, menuju untuk kita sepenuhnya sadar. Oh Mel, nggak harus meditasi ya gitu. Yes, tidak harus meditasi, tapi kalau menurut pengalaman aku, meditasi boleh dibilang adalah salah satu atau mungkin satu cara gitu ya yang sangat baik itu untuk kita bisa mencapai keadaan mindful ini. Kenapa? Karena di meditasi kita banyak belajar untuk kita hening, kita banyak belajar untuk kita tidak menghakimi, kita banyak belajar untuk bisa mengenali diri kita lebih dalam, mengenali orang lain lebih dalam, dan seterusnya. Dan kenapa Mel kita mau meditasi? Karena aku kasih tahu ya teman-teman, kalau nggak meditasi, mungkin aku juga tidak ada di sini hari ini. Mungkin aku sudah uh, sudah putus asa sekian tahun yang lalu. Mungkin aku sangat membenci diriku sendiri.
mungkin aku akan sangat membenci semua orang kalau aku tidak bermeditasi. Kalau tidak bermeditasi, mungkin kamu jadi gampang baper, kamu jadi overthinker, kamu jadi susah move on dari masa lalu, kamu selalu mikirin masa depan, kamu mungkin susah tidur. Banyak orang bicara mengenai manfaat meditasi. Aku bukan mau nakut-nakutin, tapi aku mau bilang resiko kalau kamu tidak meditasi adalah yang hal-hal tersebut. Oke, itu adalah resiko kalau kamu tidak bermeditasi. Sebegitunya kah, Mel? Itu pengalaman aku, belum tentu pengalaman teman-teman sama. Aku kenal meditasi mungkin ini tahun 2021, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, aku mungkin kayak masih sekitar remaja mulai gede gitu ya, remaja mulai gede. Dan waktu itu, aku pertama kali kenal meditasi sebenarnya dari buku Thich Nhat Hanh. Mungkin teman-teman familiar ya sama Thich Nhat Hanh. Jadi aku baca bukunya Keajaiban Hidup Sadar. Oke, dan waktu aku baca buku itu, aku kayak baru ngerti yang namanya present moment itu apa gitu. Kayak aku baru, oh ternyata selama ini aku tuh tidak hidup di saat ini ya ternyata. Dan teman-teman, waktu itu aku juga sedang sangat sebel gitu ya sama keluarga aku dan terutama sama papa aku. Dan waktu itu ketika membaca buku itu somehow aku mempraktekannya di hari itu juga gitu. Aku nggak duduk bersila gitu, nggak teman-teman sebenarnya, tapi aku beneran berusaha sangat sadar gitu ya untuk semua hal gitu. Dan entah bagaimana, tiba-tiba aku bisa melihat bapakku itu dari kacamata yang fresh gitu loh. Kayak yang bener-bener baru gitu. Kayak seakan-akan nggak ada masa lalu gitu di antara kita. Dan aku kemudian bilang sama papaku, aku mau peluk papa gitu. Padahal sebelumnya aku, males banget gitu ya, males banget gitu. Jadi aku tiba-tiba bisa mempunyai kelegaan hati seperti itu. Dan itu adalah titik balik aku menyadari bahwa whatever this is very powerful. Dan sejak saat itu akhirnya aku tahu yang namanya meditasi gitu ya. Kemudian aku ikut retreat, aku belajar meditasi sama Guruji Gede Prama gitu. Jadi itu sebenarnya awal mula aku. Jadi itu sebenarnya latar belakang aku, teman-teman. Kalau ada yang mau, sebelum kita praktek habis ini, kalau ada yang mau bertanya mengenai meditasi, mitos-mitosnya, ataupun apapun mengenai meditasi atau mindfulness, silakan tulis di kolom chat, nanti kita bahas. Atau ada yang mau komentar, atau ada yang mau apa tuh namanya? Aku jadi ini unmute raise hand gitu ya, silakan juga kalau ada yang mau. Sambil aku baca chat dari kalian. Hazel bilang kapal yang kosong itu mungkin seperti diri sendiri yang kosong dan melampiaskan kemarahan diri ke orang lain yang terpantul-pantul seolah dari luar. Wow, aku belum pernah berpikir seperti ini, tapi amazing. Thank you banget sudut pandangnya. Inilah gunanya kita sharing ya. Bagus banget. Itu aku kenal tapi prakteknya masih suka males. Marah adalah pesan yang muncul untuk kita memeriksa lebih dalam apa yang terjadi dalam diri. Thank you banget, ini bener banget. Meditasi sama merenung gitu sih biasanya. Oke. Ya Kak, betul resiko kalau nggak meditasi. Exactly, meditasi membantu aku banyak. Thanks for your honest sharing. Thank you. Oke. Ada Coach Mario yang mau unmute, silakan. Oke, Dibantu. ya, Yes. thank you Mel. Kayaknya topik malam ini menarik juga ya. Soalnya gini, aku dulu sih sekitar 3 tahun lalu itu sempat aktif meditasi, tapi dengan pengiring di rekaman-rekaman dari para pelatih seperti itu, para pakar meditasi sih. Nah, cuman beberapa tahun terakhir ini sempat terhenti gitu karena kesibukan jadwal kuliah dan lain-lain seperti itu, urusin bisnis dan lain-lain. Nah, yang jadi pertanyaan ini kira-kira cara meditasi terbaik itu seperti apa untuk membangun kebiasaan lagi? Karena soal mood meditasi itu kan tiap orang butuh waktu karena mood istilahnya suasana hati tiap orang itu beda-beda. Nah, itu pertama. Terus kedua memang
saran dari para pakar teknologi pikiran seperti itu, seperti Pak Adi Gunawan dan kawan-kawan itu, memang sebaiknya menghadapi kesulitan hidup ataupun mood swing dan lain-lain itu lebih ke doa menurut iman kepercayaan masing-masing sama meditasi sih. Nah, pertanyaan Mhm. saya dari pengalaman Amel sebagai praktisi meditasi sih, mungkin kalau di aliran agama Buddhis itu atau mungkin Konghucu itu lebih banyak seperti itu sih. Di Nasrani sih ada juga begitu. Nah, cuma mungkin para biarawan yang banyak. Nah, pertanyaan saya dari pengalaman Amel sebagai praktisi meditasi bertahun-tahun, kira-kira seberapa besar presentasinya itu bisa membantu seseorang menenangkan diri seperti itu. Oke, oke. Dibandingkan dengan doa menurut iman kepercayaan masing-masing, bisa Mhm. dijelaskan presentasi sama efek dampak ke Oke, para pelaku meditasi. Thank you. oke. Thank you, Coach Mario. Thank you sudah hadir dan sudah bertanya. Oke, aku akan jawab. Gini, cara meditasi terbaik. Sebenarnya banyak banget metode meditasi dan apapun yang teman-teman atau Mario juga nanti nonton, dengar di YouTube dan sebagainya atau di podcast dimanapun, semuanya sama-sama bagus gitu ya, asal dipraktekin. Jadi sebenarnya yang penting praktekinnya. Dan jangan harap nanti kalau sudah ikut acara hari ini sekali kemudian Anda akan jadi sakti gitu ya. Tidak akan terjadi, aku kasih tahu dari sekarang dulu. Dan kenapa? Aku nggak tahu teman-teman umurnya berapa, katanya kalau teman-teman di Mindful Gen ini umurnya pada milenial katanya. Jadi mungkin masih cukup muda ya, belasan, 20-an tahun. Tapi mungkin ada juga yang udah sepantaran aku 30-an, atau mungkin di sini kalau aku lihat nama-namanya ada yang aku kenal, ada yang 40-an, ya kan? Bayangin kita selama ini sudah terkondisikan hidup menderita, hidup dengan penderitaan kita, dengan pikiran kita berpuluh-puluh tahun, 30 tahun, 40 tahun. Bagaimana caranya kamu meditasi 1 kali, atau mungkin 10 kali, merasa tidak bisa atau belum berhasil, dan kemudian menyerah dan berharap semuanya berubah. Masuk akal? Gitu. Oke, jadi meditasi yang terbaik adalah meditasi yang kamu praktekkan. Kamu praktekkan dengan mata tertutup, dan kemudian kamu praktekkan dengan mata terbuka. Itu yang paling sulit pada akhirnya. Kita ketemu 1 kali, tapi kalau teman-teman di sini semangat, nanti dibikinin sering, ya. Jadi, jadi perlu praktek yang konsisten. Oke? Dan konsisten itu artinya lebih baik tiap hari, tapi 5-10 menit dibanding 1 jam, tapi cuma seminggu sekali. Aku mau bilang buat teman-teman yang sudah merasa biasa meditasi tapi jarang meditasi, kamu nggak percaya sama meditasi. Kamu mungkin belum percaya sama manfaat meditasi. Mungkin kamu belum tahu sainsnya, mungkin kita nggak sempat jelasin sekarang, tapi mungkin kamu belum tahu betapa hebatnya meditasi. Tapi kalau kamu tahu, kamu akan show up. Kamu akan show up setiap harinya. Kalaupun kamu tidak show up setiap harinya, karena mungkin ada satu dan lain hal, kamu akan show up untuk dirimu setiap harinya, untuk mau mendengarkan, be mindful of your existence, of your feelings, of your thoughts setiap harinya. Aku akan ngomong secara singkat aja, karena aku nggak akan bahas lebih dalam tentang sainsnya, tapi meditasi adalah satu cara yang memungkinkan manusia untuk menyentuh golongan otak yang paling dalamnya, gitu, boleh dibilang. Di mana di golongan otak tersebut semua hal terbuka, gudang kesadaran kamu terbuka. Kamu mau ngomong masa lalu, masa depan, semua terbuka. Kamu bisa memilih hidup yang seperti apa yang mau kamu jalankan. Orang dari sakit bisa sembuh. Bukan aku melebih-lebihkan ya, karena apalagi kalau misalnya teman-teman di sini Buddhis, kalian tahu kita semua di sini punya hakikat kebudaan. Kata Sang Buddha, kita semua punya jiwa kebudaan, bibit kebudaan. Dan itu tidak bohong, itu sungguh-sungguh nyata. Dari praktek, aku juga praktisi past regressionist, dan tugas aku kalau dalam sesi hipnosis adalah membawa orang sebenarnya untuk bertemu jiwa kebudaannya itu.
Dan aku bisa bilang sama teman-teman semua orang ada, tiap orang ada. Dan kalau kita bisa menyentuh bagian tersebut, beneran yang sakit bisa sembuh. Jadi bukannya mustahil, sangat memungkinkan. Jadi lebih baik pendek tapi konsisten, rajin. Oke. Dan itu mungkin jawabannya, semoga bisa membantu menjawab. Aku akan lanjut dulu karena ternyata ada pertanyaan-pertanyaan lainnya di sini. Kenapa kalau meditasi selalu menguap dan selalu mengeluarkan air mata? Oh, oke. Menguap itu air matanya karena nangis atau karena ngantuk? Ya, kalau ngantuk mungkin kamu kurang tidur, kalau kamu nangis, nangis aja. Ini nada ini cewek apa cowok ya? Nangisin aja sis atau bro gitu kan, nangisin aja. Justru bagus banget. Karena kenapa? Karena biasanya daripada nangis kita nonton Netflix, kita nonton YouTube, kita hangout gitu kan. Kita nggak sempet nangis juga nggak sempet ya. Jadi mendingan ditangisin aja, dikeluarin aja, mumpung masih bisa nangis. Sebaiknya meditasi pakai musik atau enggak ya? Suka-suka. Mau pakai musik boleh, enggak boleh. Aku aku suka suara, jadi aku suka pakai musik. Kadang-kadang enggak, tapi aku juga suka pakai musik, enggak apa-apa. Cara simpel meditasi, habis ini kita praktek. Saya pernah awal belajar meditasi self harm langsung sembuh, tapi tetap akhirnya terputus. Maksudnya terputus tuh maksudnya gimana? Sudah enggak? Oh, sudah sembuh self harmnya, tapi kemudian nggak meditasi lagi. Ya, oke. Ya, nggak apa-apa juga kalau misalnya merasa nggak meditasi lagi, nggak apa-apa. Nggak harus juga, ya kan? Tapi kalau merasa terpanggil, silakan. Oke, thank you juga penjelasannya. Oke, aku nggak bisa baca nih apa namanya Xiaofang ya atau apa sih Xiaomei atau apa sih nih? Iya, Xiaomi. Xiaomei. Itu Mei-nya sama kayak namaku yang dulu. Ada Oh, Mei. oke. Silakan. Jadi aku tertarik sama, ada pikiranku tuh sama dengan Coach Maria sebelumnya itu mengenai konsistensi. Nah, karena aku sudah sering dengar meditasi ya, tapi belum pernah coba sekalipun meditasi itu seperti apa. Tetapi aku pernah di state yang oke, aku damai karena aku juga suka dengan agama Buddha beneran karena walaupun aku Christian, but aku juga suka sama agama Buddha karena agamanya memang damai banget, jadi ya relate gitu. Apa ya? Tapi terkadang itu tuh ketika masa lalu dan juga ketika orang yang sama itu membuat saya marah kembali. Padahal awalnya udah damai nih, udah memaafkan, udah oke, saya udah let go, udah memaafkan. Tapi ketika hal buruk tuh datang kembali, saya runtuh lagi gitu. Jadi itu benar-benar terjadi sama saya, marah, kesal, dan juga mungkin sekarang udah nggak ngomong sama orang itu lagi karena dulu sudah beberapa kali udah maafkan, tapi itu nggak konsisten gitu. Mungkin antara dua, antara saya belum benar-benar damai, atau memang ada faktor eksternal yang membuat hal seperti itu. Nah, jadi untuk apa ya, saya juga sering juga tiap hari membaca Injil, membaca Sabda, dan itu membuat saya tenang. Tapi terkadang kalau ya apa ya, suatu hal dari eksternal itu datang, saya kadang marah, kadang juga nggak bisa mengontrol emosi Oke, seperti itu. sip. Oke, thank you banget sharingnya. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum kita praktek. Abis ini kita baru tanya jawab lagi ya. Karena kalau enggak, nanti kita sampai jam 9 kita tanya jawab ya. Oke, saking serunya. Karena aku orangnya suka ngobrol juga. Nah, jadi, tapi nggak apa, biar teman-teman punya gambaran dulu, menepis-nepis keraguannya gitu ya. Setelah itu kita praktek. Jadi, yang tadi sama kayak Liliana atau tadi Xiaomi cerita gitu ya, meditasi sangat membantu betul. Tapi meditasi bukan berarti menghilangkan masalah kita. Jadi satu layer terobati gitu ya. Satu layer itu kita selesaikan, satu babak kita selesaikan. Kita nggak nyangka 2 tahun lagi, ya ampun, kita pikir kita udah move on, ternyata belum, masih ada layer lain lagi, ya ampun gitu kan. Ternyata masih ada yang harus gue meditasiin lagi, itu bisa terjadi. Jadi nggak apa-apa, habis itu praktek lagi. Kalau masih hidup, ya masih begitu jadinya. Masih akan ada aja yang perlu diberesin.
Jadi ya begitulah ya, memang boleh saja kita menjalani hidup ini gitu. Memang akan terus begitu kok, akan terus begitu ya. Jadi semakin bijaksana atau semakin dalam pelajarannya, akan semakin orang bilang pohon tuh semakin tinggi semakin banyak anginnya gitu kan. Puncak dari perjalanan Yesus bukan ketika dia berkhotbah, tapi ketika dia wafat di kayu salib. Ya kan? Oke. Oke. Nah, jadi mau Muslim, mau Kristen silahkan, nggak apa-apa, semua oke. Aku juga sangat universal, semuanya teman-teman di sini welcome. Thank you banget sudah hadir dan sudah sangat terbuka dengan pengalamannya. Aku sangat-sangat appreciate. Kita kali ini membahas mengenai marah ya. Jadi aku perlu sampaikan disclaimer di awal bahwa meditasi kita akan lebih mengarah ke arah emosi marah. Oke. Kita akan lebih mengarah ke emosi marah dan coba teman-teman nanti rasakan pengalamannya seperti apa. Oke, silakan untuk yang on cam, kalau merasa lebih nyaman off cam, boleh, aku persilakan. Yang pegang gadgetnya silakan ditaruh dulu. Yang pegang pulpen, alat tulis, buku, dan sebagainya silakan ditaruh dulu. Nggak perlu lihat muka Amel, cukup dengar suaranya. Cukup dengarkan suaranya. Silakan pelan-pelan izinkan memejamkan kedua matanya. Izinkan agar saat ini menjadi saat untuk kamu. Semua kesibukan, semua beban, semua tanggung jawab, semua bisa ditunda terlebih dulu. Berikan hadiah ini untuk dirimu sendiri. Izinkan kamu untuk beristirahat saat ini. Inhale, tarik nafas panjang. Hembuskan lewat mulut. Dan sambil exhale, silakan hembuskan juga semua ketegangan di tubuhnya ataupun di pikirannya. Sekali lagi inhale, tarik nafas panjang. Hembuskan lewat mulut. Lepaskan semua pekerjaan, semua tanggung jawab yang masih harus dikerjakan. Sekali lagi inhale, tarik nafas panjang. Dan hembuskan. Izinkan agar nafas ini menjadi sahabatmu. Izinkan agar nafas ini menjadi jangkarmu. Kalau kamu duduknya saat ini duduk di kursi, usahakan kaki menempel pada lantai. Kalau kamu duduk bersila, rasakan tulang duduknya. Ini adalah simbol dari kamu yang stay. Stay. Duduk di sini bersama dirimu sendiri. Setiap kali ada perasaan tidak nyaman, pikiran tidak nyaman, kamu tidak perlu lagi lari. Karena mulai sekarang, nafas ini adalah sahabatmu. Kaki yang menempel pada lantai dan tulang duduk yang menempel pada lantai adalah simbol bahwa kamu akan duduk bersama perasaanmu. Setia pada dirimu, cinta pada dirimu. Kamu tidak harus lari lagi. Kamu bisa stay di sini. Kamu aman di sini.
Oke, good. Tarik nafas pelan-pelan, rasakan, semakin rasakan nafas yang masuk dan keluar dari hidungnya. Bernafaslah sepelan dan selembut mungkin, sehingga kamu betul-betul bisa merasakan nafas yang masuk dan keluar dari kedua lubang hidung. Dan kemudian coba rasakan tubuhmu. Apa yang terjadi ketika kamu bernafas, bagaimana tubuhmu juga bergerak seiring kamu bernafas. Dan kemudian coba untuk izinkan pikiran atau emosi marah datang berkunjung menemuimu. Kalau ada pikiran-pikiran yang membuatmu selama ini merasakan perasaan marah, izinkan dia untuk hadir. Undang dia untuk hadir. Undang secara sadar untuk hadir. Secara sadar, izinkan dia hadir. Berikan ruang kepada emosi marah untuk hadir. Emosi marah ini tidak perlu kita buang, tidak perlu kita benci, tidak perlu kita maki-maki. Tapi coba di kesempatan kali ini, kita memberikan ruang pada emosi ini untuk hadir. Bagaikan kita ini adalah rumah, emosi marah itu seperti tamunya. Atau bagaikan kita ini angkasa luas, dan emosi marah seperti bintang yang hadir di angkasa luas kita. Coba kali ini kita lihat emosi marahnya dengan penuh kesadaran. Dengan penuh kesadaran tanpa perlu adanya penghakiman, bilang dia gak boleh atau salah. Izinkan emosi marah untuk hadir. Dan coba lihat jika kamu bisa melihat lebih dalam apa yang ada di balik emosi marah. Di balik emosi marah, kalau kamu buka dia, seperti kalau kamu buka topengnya atau kamu buka halamannya, di balik lapisan marah ini, apa yang ada di dalamnya? Perasaan apa yang muncul? Inhale, saya sadar bahwa saya sedang marah saat ini. Exhale, saya terima rasa marah saya. Ulangi lagi, inhale. Saya sadar saya sedang marah saat ini. Exhale, saya terima rasa marah ini. Saya dekap rasa marah ini. Coba ulangi beberapa kali, semakin didekap, semakin dilihat. Apa sih sebenarnya yang kamu rasakan marah? Apa yang kamu mau sampaikan kepadaku?
Apa yang kamu alami? Apa yang terjadi? Inhale, saya sadar. Saya sedang merasa marah saat ini. Exhale, saya terima rasa marah ini. Dan ketika kamu menerima rasa marahnya, coba bayangkan seperti marah ini kamu dekap, kamu peluk dia dengan penuh kesadaran, kayak sepenuh-penuhnya gitu. Kayak betul-betul penuh diterima dia tanpa ada penolakan sama sekali kepada rasa marahnya. Nggak ada benci. Coba deh sekali-kali nggak pakai benci, nggak pakai marah, nggak pakai nggak suka terhadap si rasa marah ini. Coba sekali-kali ini aja kamu terima dia, kamu sayangin dia. Atau kalau ada yang merasa lebih nyaman, bisa memakai kalimat, inhale, saya sadar saya sedang marah saat ini. Exhale, saya mencintai bagian diri saya yang sedang marah saat ini. Inhale, saya sadar saya sedang marah saat ini. Exhale, saya mencintai bagian diri saya yang sedang marah saat ini. Silakan diulangi dan coba aku kasih waktu beberapa saat lagi untuk masing-masing kita melihat semakin dalam. Apakah mungkin kita menyadari di balik rasa marah kita ada rasa sedih dan kecewa misalnya? Atau mungkin rasa duka. Apakah selama ini kita mencintai bagian diri kita yang marah atau mungkin kita mau membuangnya, mengenyahkannya? Coba sekali ini dengan meditasi kita sayangi diri kita, kita dekap, kita lihat emosi marahnya dengan lebih dalam. Okay, good. Izinkan agar hatimu terbuka dan kamu bisa betul-betul merasakan keajaiban momen ini. Inhale dan exhale. Dan coba aku kasih sebuah pertanyaan saat ini. Coba tanyakan, masing-masing tanyakan kepada emosi marahmu, apa yang kalian mau sampaikan kepadaku? Satu pertanyaan saja, apa yang kau mau sampaikan kepadaku saat ini? Dari emosi marah kepadamu. Dan kalau kamu merasa sudah menerima jawabannya, tetap hening, inhale, exhale, dan bawa perhatianmu kembali ke present moment. Ke saat ini, inhale, exhale, inhale, exhale. Tarik nafas, hembuskan. Berterima kasih kepada momen ini. Berterima kasih kepada energi marah di dalam diri, bibit kemarahan di dalam diri. Terima kasih sudah mengajarkan aku satu hal penting malam hari ini, saat ini. Terima kasih momen ini mengajarkan aku betapa pentingnya untuk aku rajin-rajin kembali
pada diriku. Momen ini mengajarkan aku betapa pentingnya aku berlatih meditasi. Dan oleh karenanya, aku akan ingat selalu untuk kembali kepada diriku sendiri. Dan setelah ini, aku akan terus praktek meditasi. Dan kalau teman-teman sudah merasa mendapatkan jawabannya, teman-teman boleh pelan-pelan gerakan kembali tubuhnya dan membuka kembali matanya. Kalau ada yang punya jurnal, boleh ditulis bagaimana pengalamannya barusan, apa pesannya yang diterima barusan. Ada yang mau share di kolom chat, silakan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hening bersama barusan ini dan bersedia untuk kita lihat emosi marahnya. Oke, teman-teman sudah pada balik. Kalau sudah, boleh kasih kasih jempol sama aku. Kalau sudah kembali ke sini, ada yang perlu minum, silakan minum dulu. Silakan minum, ya. Kalau ada yang perlu minum. Oke. Ada yang nangis? Ada yang nangis barusan? Kalau ada yang nangis, boleh japri aku. Kalau nggak mau ketahuan, atau kasih jempol juga boleh. Saya, Ci. Mau nangis ya, pasti kemungkinan besar nangis. Karena gini ya, teman-teman, emosi marah, di balik emosi marah, kemungkinan besar tersimpan grief di sana. Ada banyak duka yang tersimpan di balik emosi marah. Ada banyak perasaan sedih, perasaan kecewa, atau bahkan juga perasaan takut. Dan semua perasaan itu valid ya, semuanya itu valid teman-teman merasakan. It's okay. Betul. Jadi kalau teman-teman jangan lagi menghukum emosi marahnya. Seperti tadi ada yang bilang, emosi marah bilang, jangan usir aku. Izinkan aku ada dan tetap di sini. Benar Kak Amel, sedih, kecewa, terluka. Kira-kira gimana? Oke, aku mungkin mau teman-teman silakan tulis di chat komentarnya dari pengalaman barusan. Dan kalau ada yang mau bertanya juga silakan. Aku ingin dapat gambarannya dulu secara general, kesannya bagaimana, apa yang terjadi barusan. Sebanyak mungkin orang, aku ingin tulis di chat dulu ya, sebelum nanti kita tanya jawab. Aku ingin tahu dulu keadaanmu saat ini bagaimana. Karena aku somehow merasakan masih senyap di sini. Apakah apa yang terjadi gitu ya? Kalau masih ada yang merasa nggak nyaman, inhale exhale dulu, tarik nafas hembuskan. Kalau ada yang merasa, aduh kayaknya tumpah ruah di sini, di dada tumpah ruah, nanti habis acara ini lanjut lagi meditasinya. Kenapa? Karena artinya jiwamu merindukanmu. Jiwamu merindukanmu untuk dia bisa bersuara. Oke? Silakan. Sedikit nggak nyaman Kak, but it's okay, thank you. Buat yang nggak nyaman, ketidaknyamanan itu persis kayak kalau kamu punya baby gitu ya. Kalau misalnya babynya nangis, kemungkinan karena dia nggak nyaman, ya kan? Ya kan ya. Jadi baby kan kalau nggak nyaman dia nangis. Cuman kalau udah besar kayak kita, tiap kali kita nangis, kita merasa ada yang salah gitu. Kita merasa kita nggak boleh nangis dan sebagainya. Padahal nangis itu tuh adalah clue. Waktu kita baby kan gitu, kita nggak bisa ngomong, kita nangis supaya mama kita tahu popok kita perlu diganti, ya kan? Kenapa sekarang kita nggak suka dengan nangis? Gitu. Justru kita tahu nangis kita nggak nyaman kita itu adalah clue. Ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Jadi aku tahu nih ya di sini ada nggak yang nggak pengen perhatian dari orang? Semuanya pengen diperhatikan.
Tapi nomor satu, perhatikanlah diri sendiri. Oke, aku baca komentarnya. Sudah, C, aku waktu membawa pesan marah keluar jadi deg-degan. Tangan kiriku terasa agak panas suhunya. Pas pegang, pas selesai terasa hangat. Thank you sharingnya. Oke, gimana sekarang ini gimana? Oke, kemudian dari meditasi menyadari banget kalau kita hanya perlu menerima dan menyadari bahwa emosi itu ada dan berdiskusi secara emosi dengan mereka. Apa yang mereka rasakan dan inginkan. Yes. Dan setelah mendengarkan mereka, kita mengizinkan diri kita untuk kembali dan move on. Pada akhirnya semuanya tentang menyadari dan menerima, lalu let go. Thank you banget sharingnya. Dan menariknya, teman-teman, ada riset yang mengatakan marah itu cuma perlu waktu 6 detik. Jadi, kalau misalnya marah, kasih waktu 6 detik. Habis itu coba deh rasain apa yang terjadi pada emosi marah kamu. Menurut risetnya, kemungkinan akan langsung berkurang. Jadi, usahakan, itulah kenapa pentingnya meditasi. Ada waktu jeda, teman-teman ya. Nggak langsung marah, tapi diam dulu sebentar, atau kabur ke WC dulu sebentar, habis itu baru ketemu orangnya lagi. Oke. Ada yang bilang condong ke kasihan, sedih, bukan marah. Yes, di balik emosi marah yang emosi marah kita yang meledak-ledak, biasanya ada perasaan sedih, dan mungkin kasihan juga, betul. Mungkin malah kasihan sama diri kita sendiri. Marah adalah pesan buat aku untuk tahu apa yang sudah dilanggar, ada hal yang perlu diselesaikan. Ini bagus banget jawabannya. Marah itu juga biar kita tahu apa yang kita tidak dapatkan, gitu ya, apa kebutuhan yang kita tidak dapatkan, ekspektasi yang tidak kita dapatkan. Itu betul banget. Kadang-kadang untuk hal seperti ini ada solusinya, kadang-kadang belum tentu, tergantung terhadap siapa atau kondisinya apa. Aku saat meditasi seperti ketemu sosok diri kita, tapi versi yang marah, Ci. Sekali aku cari, gali lebih dalam, rupanya karena aku merasa kecewa dari orang sekitar. Dan pesan dari dia, dari si marah, rupanya dia mau dimengerti. Aku hanya mau dimengerti ya, nggak cuma perempuan, semuanya sama. Kita semua hanya ingin dimengerti sebenarnya, betul. Pikiranku masih melayang karena belum bisa fokus, tapi 50% bisa menenangkan mood hari ini yang kecapean. Thanks for inspiring. Good, 50% is good. Oke, C, aku belum bisa menerima diri karena punya ayat diri dan muncul emosi yang tak terkendali. Mohon pencerahannya. Terima kasih sharingnya yang sudah terbuka. Untuk teman-teman yang memang mungkin punya trauma tertentu, saran aku adalah pertama, semakin rajin meditasinya, kadang-kadang bisa terbantu. Yang kedua, kalau kamu merasa perlu, cari bantuan profesional. Nggak harus sama Amel, siapapun juga boleh, yang kamu merasa nyaman gitu. Dan C, aku belum bisa menerima diri karena punya ayah diri. Oke, muncul emosi yang tak terkendali. Mungkin aku nggak tahu Rian ini ini kayaknya laki-laki kan ya, biasanya laki-laki jarang nangis biasanya, jadi coba untuk keluarin dulu aja, ekspresin dulu emosinya. Oke, masih adakah yang mau bertanya? Coba silakan. Thank you banget yang Hazel. Ada lagi yang masih mau bertanya? Ada yang mau ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ada yang merasa perlu untuk raise hand, silakan. Oke, apakah? Oke. Yes, Anton silakan. Oke, selamat malam Ciamel ya. Izin bertanya ya sih. Tadi masih kaitan sama meditasi tadi sih. Tadi kalau tidak salah saya ingat ya. Ini yang saya ingat ya. Pas tadi saya meditasi itu kalau tidak salah ya. Tiba-tiba kayak sekujur tubuh tuh kayak ada keluar sesuatu. Tapi nggak tahu itu apa. Jadi aku Ada masih bingung. Ada apa tubuhnya? Kayak bergerak tapi ya dia kayak bergerak gitu di sekitar sini gitu. Nah, makanya aku bingung itu apa sih, Ci. Karena ini pengalaman pertama aku, Ci. Oke. Dari sama aku meditasi gitu. Oke. Oh, tapi udah biasa meditasi sebenarnya. Ya, sebenarnya kadang-kadang lah meditasi. Oke, kadang-kadang. Oke, good.
Oke, thank you banget sharingnya. Jadi mungkin ada juga teman-teman di sini yang tadi punya pengalaman sama, kalau ada boleh kasih jempol atau tulis di chat. Kadang-kadang kita punya pergerakan badan ya ketika kita meditasi, itu hal yang cukup lumrah, Anton dan teman-teman. Jadi kenapa bisa ada pergerakan badan ini? Karena tubuh kita sebenarnya kan ada energinya ya. Tubuh kita tuh ada tubuh fisik, tubuh energi, tubuh mental emosional, dan tubuh energinya. Nah, ketika kita bermeditasi, energi kita tuh kan dibangkitkan sebenarnya. Jadi tubuh energi kita juga dibangkitkan. Dan kalau teman-teman ada yang familiar dengan cakra misalnya, cakra itu kan pusat energi di tubuh kita. Meditasi itu juga membantu kita untuk healing cakra-cakra kita, di mana itu kan aliran energi tersumbat yang mungkin bisa jadi ada yang tersumbat, mungkin misalnya ya, kalau kita merasa tidak aman, kemungkinan cakra 1, 2, 3 kita itu kurang balance gitu. Dan kalau kita meditasi tanpa kita sadari, nggak kita mungkin nggak sengajain gitu ya, dia balancing sebenarnya energi-energi itu, dan kemudian misalnya itu ada pergerakan di tubuh kita. Itu sangat bisa terjadi. Itu contoh aja. Mungkin ada apa namanya, ada kemungkinan lain, tapi itu aku rasa positif. Jadi it's okay. Biarkan aja. Oke. Nah, buat teman-teman yang sudah ikut praktek hari ini, oke, dan yang sudah ikut praktek hari ini dan kemudian merasa, Mel, jadi meditasi tuh kayak gitu. Meditasi tuh persis kayak gitu maksudnya. Nah, sekali lagi disclaimer aku tadi di awal adalah aku memang meniatkan hari ini kita berkawan ya, atau be familiar with anger ya, dengan perasaan marah kita. Tapi sebenarnya apapun emosinya, teman-teman bisa melakukan hal yang sama. Kalau teman-teman tidak lagi menutup mata, teman-teman lagi membuka mata, bisa sesimpel tadi. Inhale, saya sadar saya lagi marah. Exhale, saya terima saya lagi marah saat ini, misalnya. Kebayang nggak sih itu bisa dipakai di real life buat sambil kita buka mata? Kebayang ya? Inhale, aku sadar aku lagi deg-degan. Exhale, aku terima aku lagi deg-degan. Tanya, mungkin bisa sambil ngobrol, tanya deg-degannya kenapa? Oke, karena merasa orang lain ngeliatin kita gitu, misalnya bisa sadari, oke, sadari, dan mungkin kita akan menyadari bahwa itu hanyalah pikiran kita aja gitu, misalnya sama kayak ceritaku di depan mengenai perahu tadi gitu. Nah, jadi coba menggunakan meditasi ini, esensinya adalah kesadaran teman-teman. Jadi coba usahakan untuk bawa selain dengan mata tertutup juga sambil mata terbuka. Oke, tapi rajin-rajinlah untuk berlatih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak, berarti kita tutup. Nah, aku mungkin survei dulu nih ya, survei dulu. Aku mau nanya, apakah teman-teman merasa terbantu dari praktek meditasi hari ini? Kalau yang merasa iya, silakan jawab yes. Oke, aku pengen tahu nih komentarnya gimana, biar aku tambah semangat ya. Yang merasa terbantu, yes. Kalau ada yang merasa tidak, ya nggak apa-apa gitu, aku terima juga. Aku sadari aku nanti merasa kecewa misalnya, ya kan? Jadi silakan. Atau ada yang merasa mau komentar, kasih masukan juga silakan banget, nggak apa-apa. Oke. Oke, terima kasih yang sudah menjawab yes. Ya, nanti akan ada di YouTube channelnya Buddhist Worship. Silakan di-subscribe. Oke. Dan kemudian, terima kasih yang sudah menjawab yes dan juga yang sudah ikutan. Aku mau nanya lagi, siapa di sini yang merasa semangat dan ingin kalau Buddhist Worship mengadakan acara seperti ini lagi? Yang mau, jawab mau ya di kolom chatnya. Jawab mau gitu. Kalau perlu kasih tahu pengennya berapa lama sekali. Sekarang lagi coba 2 minggu sekali nih. Coba ya, menurut teman-teman pengennya berapa lama sekali. Oke, yang semangat mau. Oke, nanti ini akan dicatat. Udah, nanti dicatat nama-namanya ya yang bilang mau. Ini kalau nggak datang, Oke. Oke, terima kasih banyak untuk Buddhist Worship sekali lagi.
Aku sangat terharu dengan space-nya hari ini, dan aku sangat terharu sama teman-teman yang hadir hari ini, karena aku somehow merasakan tadi ketika kita mulai praktek meditasi, teman-teman tuh sungguh-sungguh ya, walaupun pada nggak on cam, dan walaupun mungkin nggak semuanya sharing, tapi aku tuh yakin teman-teman sungguh-sungguh tadi. Oke, yes. Ada yang bilang 3 kali seminggu. Anda yakin? Anda yakin? Oke, semoga jodoh untuk berikutnya. Thank you semuanya. Nama budaya, thank you, bye-bye, thank you.